Baik, untuk sesi ini kita akan bahas tentang teori kuantum dan atom Bohr. Nanti kita lihat kedua materi ini seperti apa di slide selanjutnya. Oke, setelah itu ditemukan teori kuantum ya, yang dikemukakan oleh Max Planck tahun 1900, di mana Planck mengatakan bahwa atom dan molekul dapat menyerap atau mengemisikan energi dengan jumlah yang terdiskretkan. Kemudian satuan terkecil dari energi tersebut dinamakanlah kuantum. Selain itu, dia juga mengeluarkan energi yang diserap atau diemisikan dalam bentuk radiasi elektromagnetik. Ini dia setiap kuantum memiliki energi sebesar ini ya, E sama dengan H kali V, di mana H itulah energi Joule, kemudian H itu adalah konstantan Planck, nilainya adalah 6,63 kali 10 pangkat 34 Joule kali second. Kemudian kecepatan V itu adalah kecepatan yaitu frekuensi radiasi itu per second. Nah, dari penemuan dari Max Planck itu dilihat ada apa melewati sifat gelombang ya. Kita harus tahu sifat gelombang atau rambatan energi seperti ini. Nah, ini seperti ini sehingga didapatkan C sama dengan konstanta kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat min 8 meter per second. Penemuannya radiasi elektromagnetik dapat kita lihat di mana radiasi elektromagnetik itu emisi atau transmisi energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Sedangkan gelombang elektromagnetik sebenarnya gelombang yang memiliki komponen medan listrik dan medan magnet. Jenis radiasi elektromagnetik itu seperti ini. Bisa dilihat ada yang di sini ada infrared, di sini ada radio waves ya atau gelombang radio itu dari 10⁴ sampai dengan 10⁻²⁰. Kemudian di sini adalah infrared atau inframerah itu dari 10⁻12 sampai 10⁻14 ya frekuensinya. Kemudian ada visible itu dari 10⁻14. Kemudian ultraviolet sendiri dari sekitar 10⁻14 ya sampai dengan 10⁻17. Kemudian ada X-ray atau sinar X itu dari 10⁻17 sampai dengan kira-kira 10⁻18 ya atau 10⁻19. Kemudian ada sinar gamma itu 10 di atas 10⁻19 frekuensi. Bohr ini teorinya biasa disebut dengan elemen from the sun atau spektrum emisi ya. Di mana spektrum emisi itu adalah spektrum garis atau kontinu dari radiasi yang diemisikan oleh suatu zat. Sedangkan spektrum gas itu emisi cahaya dengan panjang gelombang tertentu atau spektrum emisi atom. Sedangkan spektrum kontinu itu adalah emisi cahaya dengan panjang gelombang yang berkelanjutan atau spektrum emisi. Spektrum emisi garis itu dilakukan percobaan seperti ini. Sedangkan spektrum kontinu, emisi kontinu seperti ini. Dan inti dari penemuan dari Niels Bohr itu mengatakan bahwa elektron berputar dalam jalur orbitnya. Jadi Bohr sudah menemukan bahwa ada pola pergerakan ya untuk elektron, proton, dan neutron gitu. Sedangkan tadi Rutherford itu dia hanya mengatakan bahwa proton dan neutron itu bersatu dan berada di nukleus atau intinya. Kemudian elektron tersebar di sekelilingnya gitu. Sedangkan Niels Bohr itu sudah memperlihatkan bahwa ternyata elektron itu tidak hanya berada di sekeliling, tapi dia berputar dengan jalur orbitnya gitu. Selain itu, elektron tunggal atau atom hidrogen ya hanya dapat berada pada orbit-orbit tertentu yang memiliki energi tertentu. Selain itu, dia juga mengemukakan bahwa radiasi terjadi ketika elektron berpindah dari orbit yang memiliki energi lebih besar ke yang lebih kecil. Ya, contohnya, misalkan elektron berada di lintasan kelima, dia akan menuju ke lintasan ketiga itu ada energi. Jadi ada transfer energi atau misalkan ada pengurangan dan penambahan energi seperti itu. Kemudian ini adalah energi yang dimiliki oleh elektron itu dirumuskan dengan En atau elektron yaitu sama dengan min RH dikali 1 per N pangkat 2, di mana RH itulah konstantan Rydberg ya, bernilai 2,18 kali 10 pangkat min 18 Joule.
Sedangkan N itu bilangan kuantum utamanya atau kulitnya, di mana N itu nilainya adalah satu, 2, 3 dan seterusnya gitu. Sedangkan jika elektron berpindah dari Na ke Nz atau misalkan dari kulit yang satu ke kulit yang lain, maka nilainya adalah En delta En sama dengan Ez min Ea gitu ya. Nah, bisa diperhatikan apa dilihat sendiri nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas bisa di search gitu di Google. Banyak sekali. Ini contohnya misalkan ketika bola ini kita anggap elektron, ketika dia ke bawah misalkan ke kulit yang lain, dia akan misalkan melepaskan elektron, tapi ketika dia misal apa namanya energi, tapi ketika dia misalkan naik ke atas berarti dia membutuhkan energi gitu. Ini dia contoh dari kulit gitu. Nah, perhatikan di bagian tengah ini nilai positif ini adalah proton dan neutron. Kemudian di sekelilingnya ini di orbit-orbit ini itu adalah elektron, elektron, elektron. Nah, ini ini adalah elektron, elektron. Kemudian eh, di sini ada kulit yang pertama dilambangkan dengan N sama dengan satu N1, kemudian selanjutnya N2, N3, N4 dan seterusnya gitu ya. Nah, panah-panah ini sendiri dia memperlihatkan bahwa ini adalah perpindahan elektron itu. Misalkan dari yang kiri ini yang paling kiri kita lihat dari N1 menuju ke N2 itu gimana gitu. Dia apa namanya? Mengabsorb energi atau menyerap energi, kemudian nanti misalkan dari luar ke dalam gitu, dia melepaskan energi dan sebagainya, seperti itu. Untuk sesi ini sampai di sini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.